buat di benak kita sepintas tulisan lingkaran Allah, namanya Allah. Allah ini Tuhan kita, la ilaha illallah, tidak ada pencipta kecuali Dia. Yang menyembah selain Allah namanya kafir. Yang mempartisipasikan Allah dengan makhluknya, pakai jimat, minta ke kuburan dan segalanya, itu namanya syirik. Allah nggak mau itu. Kita harus murni berhubungan dengannya. Dan caranya cuma satu. Di bawah namanya Allah, lingkarin lagi. Ini satu-satunya cara, ibadah. Sholat, puasa, zakat, haji, takziah, ziarah kubur, bakti orang tua, semua rangkaian ibadah. Ini adalah cara untuk berhubungan dengan Allah. Siapa yang ajar Bapak Ibu di sini? Tahu kalau sholat itu harus ada masuk waktu, kemudian harus uduk dulu, kemudian tutup aurat, hadap kiblat, caranya begini takbir, baca iftitah dulu, baca al-fatihah, terus kalau keluar angin batal. Dari mana kita tahu semua itu? Allah SWT turunkan dari langit kitab Al-Quran kalau kita, lalu ditunjuk satu orang manusia jadi rasul, nih ikutin dia. Makanya kita jadi tahu mana makanan boleh, mana tidak boleh, mana minuman boleh, mana tidak boleh, halal haram. Dan ingat, Allah menurunkan hukum itu dengan sangat adil. Jangan pernah nikmatin yang haram, karena kalau Allah haramkan sesuatu, Allah ganti dengan halal yang banyak. Misal, Allah haramkan babi, ya boleh makan babi ya, lalu dikasih gambarnya, babi itu seperti ini. Karena kadang-kadang ada orang tanya, Allah haramkan babi, kenapa Allah ciptakan? Ya kalau tidak diciptakan, cuma diharamkan, manusia nanti protes lagi. Ya Allah, babi kok haramkan, tapi kami nggak tahu mukanya. Ini babi ya, mukanya begini, jangan makan, haram. Tapi Allah ganti. Yang boleh apa? Kambing, ayam, semua hewan air, sapi, kuda, halal, silakan. Yang penting tidak bertaring. Dan bukan bangkai, makanan darat, silakan. Ada gantinya. Allah haramkan khamar, minuman keras. Apa yang dihalalkan? Susu, madu, sirup, air putih, banyak gantinya. Allah haramkan zina, boleh nikah. Zina sama nikah bedanya 5 menit. Maksudnya apa? Kalimat akadnya. Coba kalau orang berzina, kebutuhan biologis, Allah mencipta kita sudah kasih. Laki-laki dan perempuan itu normal. Butuh ngobrol, butuh nyentuh, butuh cium, butuh meletakkan kemaluan. Itu fitrah Allah ciptakan, gak bisa enggak. Tapi Allah ajarin caranya. Kalau ada orang melanggar, berzina, Allah katakan zina gak boleh. Yang tidak akad nikah. Begitu hamil perempuannya, apa yang terjadi? Dua-duanya malu, keluarganya malu, namanya rusak di masyarakat. Anak yang lahir gak jelas statusnya. Ingat ya, kalau anak zina dalam Islam tidak ada penisbatan kepada pemilik sperma. Bukan ayahnya itu. Tidak ada hak waris di antara mereka. Anda baca semua mazhab sama dalam Islam. Ini sudah disepakati. Tapi kalau dia menikah, cuma akad nikah. Walinya perempuan mengatakan, saya nikahkan kamu sama anak saya si fulana. Si laki-laki mengatakan, iya saya terima. Biar gugup sah. Karena kalau Indonesia gugup sedikit disuruh ulangin. Nggak ada. Bagaimana kalau dia memang dasarnya orangnya gugup, nggak bisa. Dan ingat, kalimat yang penting dalam akad nikah begini, saya nikahkan kamu sama anak saya fulana bin fulan, binti fulana. Kemudian dia bilang, saya terima nikahnya, sah sudah. Masalah diucapkan dengan mas kawin ini itu sunnah, pelengkap. Wajibnya saya terima, selesai. Kalau dia bilang saya terima nikahnya si fulan dengan mas kawin itu pelengkapnya, sah. Bayangkan cuma kalimat itu kurang dari 5 menit. Semua dunia tahu kalau dia masuk malam pertama pasti hubungan biologis enggak. Kalau hamil, istrinya dua-duanya senang, keluarganya senang, namanya harum di masyarakat. Anak yang lahir jelas statusnya. Lalu kenapa zina? Dan ingat, setelah menikah, kalau kita berzina itu dapat dosa setiap kali lakukan. Kalau setelah menikah, setiap berbuat biologis, cumbuan sama pasangan, pahalanya ada. Kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari, di kemaluan kalian ada sedekah, ada pahala besar. Kata para sahabat, ya Rasulullah, kami gauli istri kami, dapat kenikmatan. Kami dapat pahala. Kata Nabi SAW, kalau kalian letakkan kemaluan kalian pada yang haram, zina, dapat dosa nggak? Dosa besar nggak? Sahabat mengatakan, iya ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, begitu pula kalau kalian letakkan kemaluan kalian di yang halal, dapat pahala besar sesuai dengan kadar dosanya zina. Makanya kata ulama apa? Kalau orang pacaran haram sebelum nikah, sama syaitan dihiasi pasangannya itu, walaupun tidak sikat gigi mau dicium. Tapi kalau sudah jadi pasangan dibuat bosan, karena itu ibadah. Makanya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu itu kalau puasa, buka puasa, habis makan kurma dan minum air, kemudian dia sholat maghrib, habis itu pulang, langsung berhubungan biologis sama istrinya, karena dia anggap itu ibadah yang paling besar pahalanya. Kayaknya siap dipraktekin nanti ya. Nah, memang begitu ilmunya. Makanya syaitan menghiasi itu. Bapak Ibu sekalian, ibadah ini
agar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, salat, puasa, takziah, ziarah kubur segala, ada syaratnya. Syaratnya satu, mengikuti panduan tuntunan dari Allah. Itu ada bukunya, Al-Quran dan Sunnah. Jangan pernah ibadah yang tidak diikuti dengan tuntunan. Tak boleh, nggak diterima. Harus waktu sholat maghrib, harus masuk maghrib dulu baru bisa. Jumlahnya 3. Kalau ada orang bilang, saya mau sholat maghrib tapi jam 5 sore, nggak diterima. Ada orang sholat maghrib 3, saya mau 5 rakaat, nggak diterima. Harus ikuti panduan. Makanya siapapun ustadz, kiai, habib atau siapapun menjelaskan kepada anda di depan ada sebuah hukum, jangan ragu tanya, ustadz, kiai, habib, ada dalilnya nggak? Ada ayatnya nggak? Ada hadis Nabi nggak yang tuntun? Kalau ada kerjain, kalau nggak ada tinggalin. Karena harus seperti itu. Gini, teman-teman kan kerja di perusahaan nih. Kalau perusahaan anda ini, saya kasih contoh rasional supaya mudah difahamin. Kalau perusahaan anda ini memberikan peraturan hari Senin pakai baju putih, Selasa pakai kuning, Rabu pakai hitam, masuk jam 7 pagi, keluar jam 5 sore. Ada pegawai melanggar, datang hari Senin pakai baju hitam yang untuk Rabu. Rapi iya, tapi melanggar peraturan. Datang jam 9 pagi, keluar jam 2 siang. Kira-kira masih dipekerjakan nggak? Diberhentikan. Itu baru peraturan manusia yang tidak dipatuhi. Bagaimana peraturannya Allah? Maka jangan sia-siakan ibadah kalau nggak punya panduan. Di antara ibadah yang Allah buat rangkaian agar kita bisa sering komunikasi dengan Allah secara langsung, nggak ada operatornya, doa. Langsung, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Apa saja disampaikan. Kita kalau mau ketemu sama wali kota, sekretaris lah, janji dulu, proposal dulu, diundang kapan, macam-macam syaratnya. Ini enggak, sama Allah SWT langsung Allah kasih, doa. Pertanyaan sering muncul di pengajian saya begini, Ustaz, kalau saya berdoa, dari mana saya tahu kalau Allah sudah terima? Ini pertanyaan penting ya. Begini jawabannya teman-teman sekalian. Kalau kita berdoa kepada Allah, asal memenuhi syarat, ingat semua punya syarat. Kalau ada kampus nih, ada kampus, kemudian teman-teman mau masuk, tapi dia cuma lewat, dia bilang sama temannya, saya mau kuliah di sini, tapi nggak pernah ikuti syarat, nggak pernah daftar, nggak pernah bawa ijazah. Gimana caranya bisa masuk? Nggak mungkin. Harus ikutin syaratnya. Syaratnya doa harus ikhlas karena Allah SWT. Yang kedua, tidak boleh minta yang haram. Minta dikasih rezeki sama Allah untuk dipakai berzina, nggak bakal mungkin. Juga tidak boleh tergesa-gesa. Ucapannya harus santun. Kita kalau minta dinaikkan gaji oleh atasan, tidak mungkin kita teriak-teriak. Gak mungkin kita marah-marah. Tulis dengan rapi, tulis semua mohon-mohon, puji-puji, baru kemudian minta. Itu hanya untuk dinaikkan gaji. Sama Allah kita minta kesehatan, kekuatan, keturunan, selamat dari neraka, masuk surga, banyak. Harus santun. Tidak tergesa-gesa menikmatin prosesnya. Karena memang Allah menciptakan proses. Ini teman-teman gini, kalau kita minta, lagi lapar nih, ya Allah hilangkan lapar saya. Saya tanya, tiba-tiba laparnya hilang? Ada proses kan? Nanti Allah kasih, ada orang yang kasih kita makanan, dikasih ada orang yang kasih uang, kita dapat duit. Kemudian kita beli makanan, makanan itu pun diproses, makan dulu, dikunyah, masuk ke usus, baru kemudian hilang laparnya. Proses ada. Haus, kita minum dulu, diteguk dulu, baru hilang hausnya. Capek, ya Allah capek ya Allah. Apakah tiba-tiba hilang capeknya? Enggak. Tidur dulu, bangun tidur baru hilang capeknya. Sakit, ya Allah sembuhin. Nanti Allah tuntun tuh. Jawaban doa datang dalam bentuk sinyal. Begini maksudnya. Kalau Bapak Ibu lagi berdoa, ya Allah sembuhin saya. Lalu Allah ACC, doanya diterima nih. Ya Allah beriin saya jodoh. Allah terima. Ya Allah mudahin rezeki. Allah terima. Dari mana saya bisa tahu kalau Allah terima? Datang dalam bentuk sinyal. Begini misalnya. Besok pagi ada teman yang mampir ke rumah kita atau kerabat, lalu kita ngobrol-ngobrol. Begini, begitu, ceritain macam-macam. Terus tiba-tiba terlintaslah pembicaraan tentang penyakit kita. Lalu dia bilang, setahu saya ada dokter yang bagus di sana. Itu jawaban doa kita. Kita ke sana, konsultasi cocok, resepnya cocok, sembuh. Pertanyaannya, dokter sama obat yang sembuhin Anda? Bukan, demi Allah. Itu jawaban doa. Karena kalau Allah belum mau kita sembuh, mau dokter spesialis dari manapun, obatnya semahal apapun tidak akan sembuh. Ya Allah mudahin jodoh saya. Ini kadang-kadang saya luruskan kalau ada yang masih belum nikah atau mungkin anak-anaknya, ingat, selalu salahin Allah. Allah belum kasih saya jodoh. Ini dari mana ini? Datang dalam bentuk sinyal. Kata ulama, tidak ada manusia yang tidak ada jodohnya, subhanallah. Enggak ada.
Walaupun dia lumpuh ada sinyalnya, ada kecenderungan, ada orang yang suka, ada yang tawarin anaknya, cuma dasarnya dia yang rewel. Dikasih tinggi gak mau, saya mau pendek. Dikasih putih, saya mau hitam. Dikasih kurus, saya mau gemuk. Tolak, gak mau. Allah terus kirimin sinyal, terus datang. Ditolak, sampai dia sudah tua pun masih dikasih sinyal biasanya. Tapi nolak, dia yang rewel. Itu sinyalnya, pekah tangkap sinyal itu. Ya Allah, mudahin rezeki saya. Besok ada teman yang telepon atau kita pernah melamar di perusahaan, datang panggilannya. Ada teman datang bisnis nih, saya mau bisnis nih, mau buka butik. Kita tangkap sinyalnya. Siapa yang menggerakkan dia untuk datang menawarkan kita? Cari tahu siapa dia, cari tahu modal usahanya, kemudian kita tinjau lokasinya, tangkap sinyalnya, investasi. Ada rezekinya tuh. Pekah menangkap sinyalnya Allah. Jadi Allah tidak mungkin turunkan tangan dari langit memberikan sesuatu kepada kita. Kalau kita minta obat Allah, sembuh, Allah nggak lemparin obat dari langit. Jodoh Allah nggak lempar manusia. Kalau kita minta rezeki, Allah nggak lemparin duit, tapi Allah kasih dalam bentuk sinyal. Pekalah menangkap itu. Maka ingat, kata kuncinya, jangan pernah meminta, memohon, takut, menyembah kecuali Allah SWT. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, ikrarkanlah bahwasanya hidupku, matiku, ibadahku, semuanya, salat, sembelihanku hanya untuk Allah SWT. Jadi itu seperti itu kurang lebih gambarannya.